إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuki hadis yang bab yang berikutnya, yaitu al-mujahadah. Sebelum membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan mujahadah ini, Syekh Salim Al-Hilali dalam Bahjatul Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin ini memberikan dulu muqaddimah tentang ta'rif atau makna dan beberapa penjelasan ayat suci Al-Quran tentang mujahadah. Kata Syekh Salim, al-mujahadah maqamun fawqal muraqabah wa duna taslim wa huwa murabatatun ala thuburin nafsi li'alla tunza'a ila tazyinis syaitan. Itu di sana tunza'a. Hai. Li'alla apa? Tunza'a ila tazyinis syaitan fi ghaflatin minal insan fa idza ra'aha tatakasal aw tatawani 'anil khair fa innahu yujahiduha wa yaqra'uha mastata' hatta tastaqima 'ala at-tariq fa tawatal khair afwan. Mujahadah adalah satu maqam, satu posisi di atas muraqabah, di bawah taslim, pertengahan antara muraqabah dan taslim. Apa itu muraqabah? Kita sudah jelaskan, muraqabah itu merasa diawasi. Muqarabah itu mah beda, muraqabah dengan muqarabah. Ini muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Raqib itu pengawas, malaikat yang mengawasi. Raqib itu jabatan, bukan nama ya. Nggak ada malaikat yang bernama malaikat raqib dan atid. Raqib dan atid itu jabatan, penjaga, pengawas. Seperti umpamanya kalau di manusia mah hansip, polisi, satpam, itu nama orang bukan nama orang, tapi nama jabatan. Illa ladaihu raqibun atid. Itu raqib dan atid itu nama jabatan yang dipegang oleh malaikat. Makanya banyak raqib dan atid, banyak. Setiap orang ada raqib atid. Orangnya ada berapa miliar, malaikatnya juga segitu. Jadi mujahadah ada di atas muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi terus oleh Allah, tapi di bawah taslim. Taslim itu sadrah sumrah, pasrah, berserah diri. Yaitu mujahadah adalah muraqabah. Al-muraqabah, murabatah itu tekun, ulet, ala thuburin nafsi, ulet, tekun di atas thuburin nafs, di atas mulut jiwa atau pintu gerbang jiwa, agar tidak tercabut atau tidak terjerumus ke dalam hiasan setan ketika lupa yang dialami oleh manusia.
menjaga itu, tekun terus-menerus menjaga pintu gerbang jiwa, pintu jiwa, agar tidak dimasuki oleh syaitan ketika lalai. Maka kalau seseorang melihat bahwa jiwa itu malas, berleha-leha dari kebaikan, dia harus bermujahadah, harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan membenci keadaan seperti itu semampu mungkin, sehingga dia bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, sehingga dia pun akan giat kembali memperoleh kebaikan sebagai tebusan dari kemalasan, rasa malas yang baru saja dialaminya. Kata Syekh Salim, wa hadzal maqamu huwal madhkur wal murad bi qoulihi ta'ala wa rabit fi khatimati Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ala qauli jumhuril mufassirin wallahu a'lam. Kedudukan itulah, mujahadah yang dengan arti seperti tadi itulah yang disebutkan dan yang dimaksud oleh firman Allah warabitu di akhir surah Ali Imran. Di akhir surah Ali Imran itu dikatakan, hei orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, isbiru wasabiru, dan tetaplah dalam kesabaran itu, warabitu, dan murabatahlah, tekunlah, tabahlah di sana, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian bahagia. Inilah yang dimaksud dengan murabatah dalam ayat itu menurut jumhur mufassirin wallahu a'lam. Ayat kedua terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami itu. Dan sesungguhnya Allah pasti akan menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata Syekh Salim, yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala anil mu'minin alladhina amilu bima alimu wa hamalu anfusahum ala ta'atillah fa'amilu bi ta'atihi wajtanabu ma'siyatah bi annahu subhanahu sayubsiruhum turuqal huda hatta tastaqima nufusuhum wa tablugha maqamar ridha wat taslim faya'buduna Allah ka'annahum yarawna fa illam yarawhu fa innahu yarahum fayuhsinuna ila anfusihim wa ila amatil khalqi walidhalik fahuwa ma'hum yahdihim wa yubsiruhum wa yahfazuhum wa yar'ahum. Di dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang mukmin yang beramal dengan ilmunya dan yang membawa jiwanya untuk selalu taat kepada Allah dan beramal dengan mentaatinya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Allah mengabarkan kepada orang seperti itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjuki mereka jalan-jalan petunjuk sampai jiwa-jiwa mereka istiqamah di jalan itu dan sampai jiwa-jiwa mereka itu mencapai kedudukan ridha dan taslim. Lalu dalam kedudukan seperti itu mereka akan beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat Allah. Maka apabila mereka tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat mereka. Lalu mereka pun berbuat kebaikan kepada diri-diri mereka sendiri dan kepada semua manusia. Oleh karena itulah maka Allah selalu menyertai mereka, menunjuki mereka dan membuat mereka ini melek dan memelihara serta menjaga mereka.
Juga di dalam ayat lain yang masih menjelaskan tentang mujahadah, ada dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 99. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, ini ayat yang seringkali disalahgunakan oleh orang-orang sufiyah. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kata mereka keyakinan itu ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat sudah nggak perlu lagi ibadah berdasarkan ayat ini. Karena kita diperintah beribadah kepada Allah itu sampai datang keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan nggak perlu ibadah lagi. Itu salah tafsir, salah kaprah. Sebab al-yakin yang dimaksud di sini adalah mati. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepada kalian kematian. Kalau sudah mati nggak perlu lagi ibadah. Bukan nggak perlu, karena nggak mampu. Di dalam ayat ini kata Syekh Salim, fihi amrun min Allah li ibadihi al-mu'minin bil istiqamati ala ta'atihi wa mujahadati anfusihim li ibadati hatta yudrikahumul maut. Dalam ayat ini ada satu perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin agar istiqamah di dalam ketaatan kepadanya dan selalu bermujahadah, tekun ulet dalam beribadah kepada Allah sampai kematian mendatangi mereka. Wal yaqinu huna wal mautu bi ijma'il mufassirin. Wad dalilu ala dzalik qauluhu ta'ala ikhbaran an ahli an-nar annahum qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Keyakinan yang dimaksud dalam surah Al-Hujurat, Al-Hijr tadi, Al-Hijr 99, maksudnya adalah mati. Jadi beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan itu maksudnya mati, al-yakin. Yakin yang dimaksudnya mati berdasarkan ijma' para ahli tafsir. Yang menjadi dalil bahwa al-yakin dalam ayat itu maksudnya mati adalah firman Allah Ta'ala ketika Allah mengabarkan tentang ahli neraka saqar dalam surah Al-Muddathir ayat 43 sampai 47. Kata Allah tentang ahli surga, illa ashabal yamin kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Semua jiwa itu akan bergadai nanti, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang diusahakan. Illa ashabal yamin, kecuali kelompok kanan. Fi jannatin, mereka akan ada di dalam surga, yatasaalun, mereka bertanya-tanya kepada ahli neraka. Ahli neraka saqar. Kata ahli surga itu, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Nah, lalu ahli neraka saqar di sini menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu kami di dunia tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami pun dulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami pun suka berbincang-bincang dengan orang-orang yang suka berbincang-bincang. Nakhudhu itu khaud itu maksudnya mengolok-olok orang-orang beriman. Terus wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami pun dulu mendustakan hari ad-din, hari kiamat, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksud maut, sampai kami maut. Al-yaqin di sini mati. Demikian juga dalam Al-Hijr 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu juga mati maksudnya. Al-Hijr 99 itu awalnya apa? Yang walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, walaqad na'lamu, dan sungguh kami sudah tahu, annaka yadiku sadruka bima yaqulun,
bahwa hatimu itu sumpah, hatimu itu sempit mendengar omongan-omongan mereka. Kata Allah di saat itu, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah engkau kepada Allah dengan memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kamu kematian. Ini resep dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendengar orang-orang yang ngomongin tentang kita yang membuat hati kita sumpah, memfitnah kita, menggibahi kita, menghina, mengolok-olok, dan yang lainnya yang membuat hati kita apa? Sumpah. Apa Allah tidak tahu? Kata Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Kami tahu bahwa hatimu itu sumpah mendengar omongan-omongan mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bukan membalas, tapi bertasbih kepada Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wa kum minas sajidin, jadilah kamu orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi di saat kita diejek, difitnah, diprovokasi, dan didik yang lainnya, kita harus meningkatkan ibadah, bukan membalas. Wa fi Sahih al-Bukhari min hadits Ummul Ala al-Ansariyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amma Utsman faqad ja'ahu al-yaqin min rabbi ay al-maut wa ma fihi. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ummul Ala al-Ansariyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun Utsman, ini maksudnya bukan Utsman bin Affan, sahabat lain, karena Utsman bin Affan belum mati ketika Rasulullah SAW berbicara ini. Malah ketika Rasulullah meninggal pun Utsman masih hidup, berpuluh-puluh tahun lagi. Adapun Utsman, maka sesungguhnya Utsman telah didatangi oleh al-yaqin dari Allah. Maksudnya al-yaqin teh kematian dan segala hal yang berkaitan dengan kematian itu. Ini artinya Utsman telah didatangi oleh kematian, maksudnya oleh keyakinan, artinya sudah mati. Bukan Utsman bin Affan ya. Banyak nama Utsman, tidak hanya satu. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa yastadillu bihadhihi al-ayatil karimah ala anna al-ibadata kas-salati wa nahwiha wajibatun 'ala al-insani ma dama 'aqluhu sabitan fa yusalli bihasbi hali kama sabata fi Sahih al-Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janb. Kata Ibnu Katsir dengan ayat tadi, dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin tadi, beliau beristidlal berdalil, mengambil dalil bahwa seluruh ibadah seperti sholat dan yang sejenisnya adalah wajib bagi setiap manusia selama akalnya masih utuh, masih normal. Maka lalu dia sholat sesuai dengan keadaannya, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasul SAW menyatakan, salatlah kamu sambil berdiri. Kalau tidak mampu, maka sambil duduk. Kalau tidak mampu, maka sambil berbaring. Ada nggak orang nggak mampu berbaring tapi mampu berdiri? Ada. Umpamanya ketika di bis atau duduk nggak mampu karena penuh gitu. Bisanya cuma berdiri. Salatlah sambil berdiri tanpa ruku, tanpa sujud. Kalau tidak mungkin. Wa yastadillu biha an tahtiyati man dhahaba ila al-mulahadah ila anna al-murada bil yaqin al-ma'rifah.
famata wasala ahaduhum ila al-ma'rifah saqata anhu at-taklifu 'indahu wa hadha kufrun wa dhalalun wa jahlun fa innal anbiya 'alaihimus salam kanu hum wa ashabuhum a'laman nasi billah wa a'rafahum bihuquqihi wa sifatihi wa ma yastahiqu min at-ta'zim wa kanu ma'a hadha a'bada wa aktsara an-nasi ibadatan wa muwadhabatan ala fi'lil khairat ila hilil wafah. Banyak orang yang beribadah, yang berdalil dengan ayat tadi, surah Al-Hijr ayat 99, yaitu beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Dengan berdalil dengan ayat itu, orang banyak yang memahami dengan pemahaman yang salah. Seperti orang-orang mulhidin. Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yakin adalah ma'rifat. Sehingga apabila salah seorang di antara mereka sudah sampai kepada taraf ma'rifat, maka gugurlah kewajiban dari mereka. Karena ayat ini menyatakan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. Keyakinan itu kata mereka ma'rifat. Jadi kalau sudah sampai ma'rifat tidak perlu lagi ibadah, gugurlah keyakinan. Pemahaman ini kufur, sesat dan bodoh. Karena apa? Karena para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka dulu dan para sahabatnya adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Allah, paling ma'rifat kepada Allah, paling mengetahui hak-hak dan sifat Allah, paling mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah berupa mengagungkan. Nggak ada orang yang lebih ma'rifat daripada para nabi dan para sahabatnya. Tapi sekalipun demikian, mereka adalah manusia-manusia yang paling ahli, paling rajin dan paling banyak beribadah dan selalu terus-menerus dalam mengerjakan kebaikan sampai mereka meninggal. Seandainya ada manusia yang karena takwanya, karena hebatnya imannya, karena ma'rifatnya kepada Allah boleh tidak sholat, boleh meninggalkan kewajiban, maka yang paling berhak demikian siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua setelah itu para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lain. Kita lihat mereka apakah begitu tinggi ibadah mereka, iman mereka, apakah mereka sudah berhenti dari salatnya? Tidak. Mereka semakin tinggi iman, semakin hebat ibadahnya. Wa innamal muradu bil yaqini hahuna al-maut kama qaddamna walillahil hamdu wal minna walhamdulillahi 'alal hidayah wa 'alaihi al-isti'anah wat tawakkul wa huwal mas'ul ay yatawaffana ala akmalil ahwal wa ahsaniha fa innahu jawadun karim. Sesungguhnya yang dimaksud dengan al-yaqin dalam ayat ini adalah kematian sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Dan segala puji bagi Allah, demikian juga bagi Allah lah segala puji dan segala macam karunia. Segala puji pula bagi Allah atas hidayahnya, dan hanya kepada Allah lah kita minta tolong dan tawakal. Dialah yang bertanggung jawab terhadap kematian kita di dalam keadaan yang tersempurna mungkin dan terbaik mungkin, karena Allah lah yang wal mas'ul, Allah lah yang patut dimintai agar Allah mewafatkan kita, mematikan kita dalam keadaan sesempurna mungkin dan sebaik mungkin. Jangan sampai kita berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan bebas dari semua hutang piutang, dalam keadaan syahid, bebas dari semua tanggung jawab, tanggungan segala macam dengan urusan dunia. Jangan sampai mati dalam keadaan umpamanya banyak hutang, dalam keadaan kita pas lagi mengerjakan maksiat, dalam keadaan umpamanya pokoknya hal-hal yang jelek lah. Makanya diusahakan jangan kita libatkan diri kita di dalam masalah-masalah yang bisa mengundang fitnah, mengundang orang curiga dan seterusnya.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Man wada'a nafsahu fi makani tuhmah, fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa orang yang mendudukkan dirinya di tempat-tempat fitnah, maka janganlah dia mencela, kecuali mencela dirinya sendiri. Jangan juga menyalahkan orang yang suudzon kepada dia. Kenapa dia berada dalam posisi yang dicurigai, yang disuudzoni seperti itu. Wa dhahaba man qablahu ila dzalika wa dhahaba min qablihi ila dzalika al-alama Ibnu Qayyim al-Jauziyah wa nur kitabi madarijul ubudiyah min hadi khairil bari, yang berpendapat seperti itu, bahwa yang dimaksud keyakinan adalah kematian. Di antaranya adalah al-alama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bisa dilihat kitab saya, kitab Syekh Salim Al-Hilali dengan judul Madarijul Ubudiyah min hadi khairil bariyah. Itu ayat kedua ya, tentang mujahadah. Ayat ketiga, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Surah Al-Muzammil ayat 8. Wadhkur isma rabbik, dan ingatlah nama Allah, sebutlah nama Rabbmu. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan sesungguh-sungguh. Maksudnya yang qati ilaihi, putuskan dengan semua urusan dunia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah. Bukan ketika hidup, sepanjang hidup jangan berhubungan dengan urusan dunia hanya kepada Allah. Maksudnya ketika ibadah, jangan ingat-ingat urusan dunia. Dari ayat ini kata Syekh Salim, ya'murullahu ibadahu ay yakfuru min dzalika wa yatafarragu ila ibadatihi idza faragu min ashghalihim wa ma yulzimuhum min umuri dunya, kama qala ta'ala fa idza faragta fansab. Dalam ayat ini Al-Muzammil ayat 8 ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbanyak hal itu, perbanyak berzikir kepada Allah dan beribadah, dan bertafarruq, mengkhususkan diri untuk ibadah kepada Allah apabila sudah selesai dari kesibukan-kesibukan dari urusan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah, fa idza faragta fansab. Apabila kamu sudah selesai dari satu urusan dunia, fansab, maka bersiaplah atau tegaklah untuk melakukan ibadah kepada Allah. Juga dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa orang yang melakukan kebaikan seberat zarrah, maka dia akan melihat akibatnya atau balasannya. Kata Syekh Salim, yukhbirullahu subhanahu anna man amila khairan fasayajzihillahu khairan wa yara thawabah, fa innallaha subhanahu la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Allah dalam ayat ini mengabarkan bahwa siapa orang yang mengamalkan kebaikan, Allah akan balas dia dengan kebaikan lagi, dan dia akan melihat balasan itu. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat sebaik-baiknya. Di dalam ayat yang barusan ada taswiq li taqdimil amal salih baina yadayhi. Ada dorongan taswiq, menanamkan kerinduan atau kecintaan untuk mendahulukan amal soleh, sehingga dia memperoleh balasannya ketika dia mendatangi Allah. Dan di dalam hal ini terkandung dalil tentang tidak bolehnya menganggap remeh terhadap ketaatan, sesedikit apapun ketaatan itu dalam pandangan seorang hamba. Allah lagi salat sunat, itulah nah, terus menerus. Nah, ini nggak boleh. Kalimat kirage ditujukan kepada ibadah ketaatan, sekecil apapun. Kirage itu apa ya? Cuma segitu. Saya mah sudah sholat,
di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa itu berapa ratus ribu kali lipat. Kamu cuma di masjid jami yang nggak ada penghuninya, nggak ada apa-apa. Ya, nggak boleh seperti itu. Dalam Al-Muzammil 20 dikatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan wa 'azama ajra. Apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri berupa kebaikan, kamu akan dapati kebaikan itu di sisi Allah sebagai sebaik-baik dan sebesar-besar ganjaran. Pahala. Wa fi majalil haddi 'ala at-ta'ati wal 'amali shalih yukhbirul Maula azza wa jalla anna ma yuqaddimuhu al-insanu min khairin inna yuqaddimuhu li nafsihi li'annahu huwal baqi wal manharu indahu fanin wa kadzalika huwa a'zamu ajra wa aktsaru dhakhra. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan untuk dirinya sendiri berupa kebaikan, apa saja kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu untuk kepentingan dirinya sendiri, karena kebaikan itu baki, abadi, langgeng. Sedangkan apa yang ada di dunia ini akan fana. Oleh karena itulah kebaikan itu merupakan sebesar-besar pahala wa aktsaru dakhra, dan sebanyak-banyak dakhra, tabungan atau simpanan. Ayat terakhir Al-Baqarah 273 Allah katakan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian nafkahkan berupa kebaikan, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka Allah mengetahui terhadap hal itu. Ini menunjukkan, kata Syekh Salim, la yakhfa alaihi syai'un minhu wa sayajzi alaihi awfaral jaza wa atammahu yaumal qiyamah ahwaj ma yakunu ilaih. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, dan Allah akan membalasnya dengan balasan sebanyak mungkin dan sesempurna mungkin pada hari kiamat, sehingga menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh orang itu pada hari kiamat. Itulah beberapa ayat sebagai muqaddimah dalam bab mujahadah. Insyaallah hadis-hadis tentang mujahadah mulai dari hadis 95 dan seterusnya akan kita bahas insyaallah pada hari Ahad yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab bila ada hal yang akan ditanyakan.